Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa sallallahu ala khairil anam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Tarawih, para finalis salat Tarawih yang dirahmati Allah. Saya sebut finalis karena alhamdulillah kita semua sampai saat ini, sampai di hari 26 malam ke-27 jamaah salat Tarawih di Masjid Ahmad Yani hanya tolong satu sok, ya, hanya tolong satu sok. Dan biasanya 2 sok. Saya terus monitor dari foto itu, biasanya 2 sok laki-laki, 2 sok perempuan. Maka pada babak final ini tinggal 1 sok. Maka saya sebut adalah para finalis sholat Tarawih. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita lakukan dengan melaksanakan puasa Ramadan berikut amaliyahnya mulai dari hari pertama sampai hari ini. Menikah adalah semata-mata upaya bagi kita semua, dan ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk mencapai atau memenuhi derajat takwa. Nah, tapi yang kita lakukan saat ini, sholat tarawih, kemudian amaliyah yang lain seperti tadarus dan lain sebagainya, itu adalah upaya untuk meningkatkan takwa yang bersifat personal. Nah, pada puncaknya adalah saat ini 10 malam yang terakhir. Ini adalah puncak bagi kita semua untuk meraih derajat takwa yang nanti tidak hanya bersifat personal tapi juga bersifat sosial. Jadi yang diharapkan dari puasa Ramadan menikah bukan namun takwa yang bersifat personal, akan tetapi juga bersifat sosial. Nah, pada malam-malam seperti inilah Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita semua, seperti apa yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu saat Aisyah itu takut di makan Nabi nyuwun pirsa, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu kalau saya merasa malam ini adalah malam di mana Lailatul Qadar akan turun? Apa yang saya baca? Maka Rasulullah mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah khususnya dan kepada kita pada umumnya. Nah, ada juga riwayat yang lain, kalau tadi riwayatnya oleh Ibnu Majah, ada juga riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, tapi kita semua biasa menggunakan yang dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu, lettingan itu simpel sangat, sederhana, akan tetapi doa ini memiliki makna yang mendalam. Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun, maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memberi maaf kepada hamba-Mu, dan hamba-Mu, Engkau juga cinta kepada hamba-Mu yang suka memohon ampun kepadamu. Fa'fu anni, maka maafkanlah, ampunilah aku. Menikah doa walaupun simpel, kelihatannya sederhana, tapi memiliki makna yang mendalam. Maka kemudian Imam Al-Qurtubi itu menafsirnya dengan yang fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maafkanlah aku, ampunilah aku ya Allah. Nah, Imam Qurtubi menafsiri fa'fu anni menikah dengan kalimat bahwa kita itu memohon ampun kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita sekaligus. Jadi ada sekaligus Allah supaya tidak menghukum kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi fa'fu anni yang hanya beberapa kata, beberapa huruf itu sebenarnya memiliki 2 makna. Yang pertama, kita mohon ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, sekaligus mohon kepada Allah supaya Allah ini tidak menghukum
Bapak Ibu, seandainya setiap dosa yang kita lakukan ini langsung dihukum oleh Allah, alhamdulillah. Walaupun mungkin hukuman menikah berbentuk fisik atau fisik yang sakit, seandainya Allah itu menghukum kita dengan tanda saja, misalkan, ya kok, lalu dosa sitok, batu stempel, keplak, dosa huruf, batu stempel, batu awet jadi stempel dosa. Bahkan tubuh kita ini tidak kelihatan tubuh karena stempel dosa. Tapi karena Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, itu tidak dilakukan oleh Allah, dan Allah masih sayang menunggu kita untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, maka 10 hari yang terakhir ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk memohon ampun kepada Allah. Pertanyaannya adalah kenapa doa yang diajarkan Rasulullah memohon ampun? Nyapa pada memohon kekuasaan, dan jalur duit, dan jalur tambah rumah, dan jalur tambah kendaraan, dan jalur tambah sawah. Kenapa yang diajarkan hanya memohon ampun? Maka Syekh Al-Mukhtar, Muhammad Al-Mukhtar mengatakan, karena kalau dosa kita ini diampuni oleh Allah, maka seluruh masalah kita itu selesai. Masalah yang terkait dengan kesulitan ekonomi itu ternyata salah satu sebabnya adalah karena kita juga punya banyak dosa. Maka dalam ayat itu ada sebuah ayat yang mengatakan orang yang ingin dibukakan pintu rezeki oleh Allah itu perbanyaklah untuk membaca istighfar. Jadi baca istighfar itu juga upaya untuk membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus intinya dosa-dosa yang kita lakukan itu menimbulkan banyak permasalahan, banyak problem, banyak musibah. Makanya saya cek surat Asy-Syura ayat 30, di situ menyatakan musibah apapun yang terjadi dalam diri manusia akibat olah tangan kita. Jadi sajane awal dhewe kena musibah, kena bala, ada kesulitan apapun, monggo introspeksi bahwa sebenarnya kita sedang melakukan dosa kepada Allah, tapi mungkin kita tidak sadar, kita tidak paham akan dosa-dosa itu. Maka kalau kita banyak mohon ampun kepada Allah, persoalan masalah apapun itu menurut Syekh Muhammad Al-Mukhtar itu akan selesai baik permasalahan problem di akhirat maupun problem di dunia. Maka Bapak Ibu, ada satu pesan menarik terkait dengan doa itu dan terkait dengan 10 hari yang terakhir ini, mestinya dados momentum bagi kita untuk melakukan taubatan nasuha, sing tobat ora awake dhewe tapi seluruh bangsa Indonesia termasuk pejabat dan dengan kekuasaan dari atas sampai rakyatnya, ayo bertobat. Kalau seandainya orang-orang yang punya kekuasaan sing sok korupsi memberi tobat dan Allah mengampuni, maka musibah terbesar bangsa ini yakni kemiskinan itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah takwa personal. Sebagai bentuk takwa yang diharapkan dalam puasa Ramadan tidak hanya bersifat personal, akan tetapi juga bersifat sosial. Maka Ramadan itu nanti akan ditutup dengan perintah membayar zakat fitrah. Ini dipunyai maksud sampai tidak bayar zakat fitrah, ya, jangan sampai tidak membayar zakat fitrah. Jadi puasa Ramadan itu ditutup dengan perintah membayar zakat fitrah. Niki sampun ngantos hanya dimaknai awake dhewe kon bayar 3 kilo atau mungkin 2,7, bukan hanya itu, tapi ini harus kita maknai supaya orang-orang yang berpuasa yang telah meraih ketakwaan personal itu supaya tumbuh rasa dermawan, tumbuh rasa empati, tumbuh rasa mesake dengan orang-orang yang tidak mampu. Bapak Ibu yang kami hormati, guna manfaat fungsi dari puasa ini tidak hanya mengajarkan supaya kita hanya dekat kepada Allah, tidak, tapi juga dekat dengan sesama manusia dengan mengembangkan kemauan tadi atau mengembangkan kehidupan sosial yang itu diperintahkan salah satunya adalah dengan membayar zakat fitrah. Bahkan bukan hanya zakat fitrah, dengan waktu membayar zakat mal sudah cukup besoknya, sudah cukup waktunya, sudah dilaksanakan untuk membayar zakat mal. Sehingga dengan demikian akhir puasa kita nanti kita akan memperoleh 2 bentuk takwa sekaligus, yang ketakwaan
personal dan ketakwaan yang bersifat sosial, sehingga tujuan puasa membentuk manusia yang berkualitas, manusia yang unggul. Samakin nanti akan digambarkan, diwujudkan dalam bentuk perilaku kita, perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita, semakin dekat dengan Allah dan juga semakin dekat dengan sesama manusia. Demikian mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.